Rema ya lama Baba Berela nama Kau Tuhan dan Rajaku, Kau Tuhan dan Allahku, kami menyembah-Mu Tuhan. Syarala barala 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 bo Inala manarala barala barala ba Ini nama-nama Sinala balala ini santuri liribo Sinala manamamu Ku sanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar aku Ku sanjung Kau lebih dari yang lain dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain dan kita menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi sanjung 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 Kau di tempat Imam besar aku. Oh Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain dan kita menyembah-Mu Tuhan dan ku datang menyembah-Mu dan kita menyembah-Mu Tuhan dan ku datang menyembah-Mu dan kita menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur di pagi ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. This is holy ground. Ini adalah tempat kudus-Mu. Dan mata kami mau tertuju kepada Engkau. Sebab daripadamu datang segala yang terbaik. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami terima kebenaran-Mu, kami terima firman-Mu di pagi hari ini. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh tim pengembalaan yang ada. Mengundang saya kembali di tempat ini. Rasanya lama sekali, mungkin 4 tahun ya lebih baru ketemu kembali. Ya saya bersyukur ini teman-teman, rekan-rekan kita sudah kenal lama ya Pak Purba. Ya, terima kasih dan saya percaya pagi ini Tuhan akan bicara sesuatu kepada kita. Ketika saya doa dalam 2-3 tahun ini di tengah-tengah masa pandemi saudara ya.
Roh Kudus ngomong kepada saya begini bahwa hari-hari ini ya bahwa yang sedang terjadi adalah bahwa setan mencoba untuk mencuri yang namanya power of unity. Kekuatan daripada keunitian. Dan keunitian adalah doa daripada Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kalau Yesus berdoa, maka gereja adalah eklesia. Eklesia itu saudara dan saya. Eklesia ini sebenarnya bukan nama rohani, tapi ini nama sebuah badan, kalau sekarang DPR lah saudara ya. Yang dipilih, yang dipercayakan untuk menyuarakan suara Tuhan. Nah kalau kata umat, kata umat bahasa Yunaninya 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata umat di sana dipakai bahasa Yunani periosios, yang artinya milik kepunyaan, harta satu-satunya, yang artinya bahwa saudara dan saya adalah kepunyaan Allah. Jadi ketika umat Allah, Bapak Ibu dengarkan ada hamba Tuhan berkata umat Allah, maka Anda tuh harta satu-satunya. Anda milik kepunyaan Tuhan. Tidak akan diganti oleh yang lain. Saudara, jadi sebenarnya harta Tuhan di muka bumi bukan gedung. Bukan alat musik. Harta Tuhan di muka bumi ini adalah saudara dan saya. Amin. Tapi hari-hari ini saudara dan saya ingat bahwa berkat Tuhan selalu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Tuhan berikan hujan, Tuhan berikan matahari kepada orang berdosa, tapi juga kepada orang benar. Tapi karena itu kasihnya yang tidak bersyarat, kasihnya bagi semua orang. Tapi berkatnya bersyarat, kalau kamu lakukan ini, baru kamu dapat ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu tidak dapat ini. Bapak Ibu tahu begini, kalau Yesus berdoa tentang keunitian, maka gereja harus menjawabnya. Dan hari-hari ini saudara tahu, bahwa setan mencoba mengambil itu dari gereja Tuhan. Setan mencoba mencuri itu, sebab kalau tidak ada keunitian, maka saudara dan saya bisa beraktivitas. Tapi kita kehilangan berkat-berkat ilahi. Kita boleh datang ibadah, kita boleh punya keluarga, kita boleh datang kerja, kita boleh punya bisnis. Tapi kalau keunitian antara rekan bisnis dengan rekan bisnis, antara karyawan, antara pegawai, antara teman dengan teman dihancurkan, maka tidak ada dasar untuk kehadiran Tuhan di sana. Dan ketika Roh Kudus ngomong ini untuk saya mulai menyelidiki firman Tuhan. Saya lihat Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat 12. Pengkhotbah 9, Pengkhotbah 4 maksud saya ayat 9 sampai ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dan jeripayah dalam jeripayah mereka. Berapa banyak yang mau terima upah yang baik? Berdua lebih baik dari seorang diri. Kalau ada yang mau cerai hari ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat yang ke-10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Power of unity, spirit of unity harus ada di dalam keluarga. Spirit of unity harus ada di dalam pelayanan, harus ada di dalam satu kota. Karena kita nggak akan bisa kerjakan apapun tanpa spirit of unity. Tapi ketika Bapak Ibu unity, mungkin kita tidak punya pendidikan yang baik. Bapak Ibu dan saya tidak punya kedudukan yang baik, tidak punya uang yang banyak. Tapi Bapak Ibu datang dan berkata kepada Pak Gembala, saya akan menghidupi visi misi, mimpi firman yang disampaikan di gereja lokal ini. Saya percaya yang tadinya mudah, yang tadinya sulit akan jadi mudah, yang tadinya tidak bisa akan jadi bisa, yang tadinya pintu tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Sebab Alkitab berkata begini, 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000.
Artinya kekuatan daripada power of unity itu 10:1 loh Bapak Ibu. Kekuatan dorongnya akan lebih dalam daripada kita kerja sendiri. Saya kemarin baca satu literatur, saya lupa itu temanya apa dalam bahasa Inggris. Dan sekarang para ahli-ahli sedang menentukan sebuah istilah dalam satu kalimat, saya lupa kalimatnya apa. Hari-hari ini mereka pakai istilah itu terutama tentang handphone. Bapak Ibu lihat kalau keluarga hari ini kalau duduk dengan handphone, mereka nggak ngomong, suami nggak ngomong dengan istri, orang tua nggak ngomong dengan anak-anak, mereka ujung jari mereka ketik-ketik handphonenya. Ada sebuah istilah dan dia prediksi 10-20 tahun ke depan. Generasi ini akan disebut dengan generasi loneliness. Hidup sendiri. Generasi yang namanya human. Hanya untuk dirinya sendiri. Gua hanya cuma ketik-ketik. Jadi orang katakan begini, yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin jauh. Bapak Ibu tahu gini, bahwa teknologi, artificial intelligence itu memang pintar. Saudara dan saya punya pikiran manusia. Tidak bisa menyamainya hari ini. Hari ini ada pastor, ada gembala yang robot. Ada robot hari ini. Tapi sehebat-hebatnya teknologi, dia tidak bijaksana. Dia tidak bisa bijaksana. Tapi Tuhan ciptakan manusia, saudara dan saya, untuk kita bijaksana. Spirit of wisdom, revelation and knowledge, itu diinfuskan menjadi salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada gereja Tuhan. Tujuannya cuma satu, untuk unity. Dan Bapak Ibu tahu nggak begini? Hari-hari ini setan mencoba mencuri, mengambil, membunuh. Coba periksa. Saya ketika 2-3 tahun di tengah-tengah masa pandemi. Di tengah-tengah masa pandemi, saudara. Lalu saya mempraktekkan itu. Bapak Ibu, saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami membangun gedung gereja yang ada di Makassar. Sekarang jadi headquarters-nya kami. Ya, itu 7 tahun, saudara. Dari 2015 kita membangun. Ditaruh batu pertama oleh Pak Wali Kota. Dan Bapak Ibu tahu 1 tahun kemudian uangnya dibawa lari oleh kontraktor. Ganti lagi 2017-18 awal pertengahan kontraktor kedua kemudian datang. Saudara tahu itu mau cor lantai 2 tiba-tiba tanggal 26 Desember 2018. Setelah Natal saya antarin istri dan anak-anak saya pulang. Lalu Roh Kudus ngomong kepada saya, kamu balik lagi ke tanah gereja. Karena dari tanah gereja, dari rumah saya ke tanah gereja mungkin kurang lebih 5 menit. Saya lihat jam saya, jam 10:15. 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Saya sendiri, saya balik ke tanah gereja. Dan waktu saya sampai di tanah gereja, saya lihat nggak ada lagi tiang pancang, Pak. Nggak ada lagi tiang yang dinaikkan jadi pilar. Nggak ada lagi yang mau disiapin cor lantai 2. Saya tarik nafas mungkin 20 kali. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul hilang di kepala saya. Yang putar kepala saya adalah orang ini pasti babak belur. Jadi Bapak Ibu tahu saya lari belakang beladiri, atlet beladiri, pelatih taekwondo, 15 tahun taekwondo. Muridnya ada 1.000 orang, saudara. Waktu saya lihat itu, telinga kanan saya dengar setan katakan begini, kamu pukulin dia, hancurin dia. Saya tarik napas lebih dari 50 kali. Jantung saya berdetak dengan tidak teratur. Saya tenang, saya diam, saya ingat pelatih saya katakan, kalau kamu hadapi keadaan kritis, jangan ngomong apapun, jangan bicara apapun, berdiri tenang, tarik nafas sampai kamu bisa kuasai diri baru kamu ngomong. Saya tarik napas berkali-kali, saudara. Sampai saya tahu bahwa jantung saya kembali berdetak dengan tenang. Lalu saya ngomong dengan tenang, saya tanya, siapa yang perintahkan kalian untuk robohkan ini? Jadi tanah gereja itu sudah jadi lapangan sepak bola lagi, Pak Gembala. Dia katakan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Saya lihat jam, mereka ada mungkin sekitar 20 orang, saya sendiri. Nggak mungkin, sekalipun saya sabuknya sudah dan 1 atau dan 2, dan itu banyak 20 orang dan kawan-kawan. Saya tarik nafas dan saya katakan, oke,
Besok pagi saya minta yang tanggung jawab di sini ketemu saya. Di kantor besok. Saya pulang, istri saya tanya, kenapa lama sekali? Karena saya pulang sudah jam 11, mau setengah 12 malam. Saya bilang tidur aja, nanti besok baru kita selesaikan. Malam itu tidur dan besok pagi mereka kumpul dan saya hari itu semua dikeluarkan semua. Ternyata orang-orang saya juga ingin dapat kesempatan dari situ. Disuruh untuk kembali diaudit semuanya. Kehilangannya kurang lebih 3M lebih. Total dengan yang pertama, pembangunan itu saja 5M lebih duitnya. Banyak atau sedikit uang gereja. Saya kumpul para pekerja, saya minta ampun dari mereka, saya berlutut di depan mereka, doain saya. Beberapa pekerja datang katakan, Pak, Bapak nggak salah, orang yang bawa lari duit. Saya katakan iya, tapi tanggung jawab decision maker ada di saya. Lalu saya katakan, oke, terima kasih Anda ampuni saya, kita doa. Ya, uang dibawa pergi habis, tapi Tuhan adalah Tuhan yang buka pintu bagi kita. Tapi itu mereka katakan, Pak, yang kedua ini lapor aja ke polisi. Supaya kapok, Pak. Supaya orang tidak main-main. Oke, lapor polisi. Saya diperiksa beberapa kali. Kemudian orangnya ditetapkan tersangka. Lalu saya katakan, oke, kalau ada tangkap, dicari, lari. 3 bulan kemudian lapor lagi, Pak, orangnya nggak ada. Ampuni. Kok ampuni, Pak? Iya, Tuhan ajar kita seperti itu. Kita ampuni, kita membuka keran sorga. Dan Tuhan akan lakukan perkara besar. Bapak Ibu, 2018 Desember tanggal 26. Saya tahu itu dibongkar. Januari minggu pertama setelah tahun baru, saya dengan istri ke Pineng. Saya mau periksa general check up. Saya lagi treadmill, suster ngomong kepada saya, you darahnya tinggi. Saya bukan pasien darah tinggi. You darahnya tinggi. Saya tanya, darah saya berapa? 165/90. Loh, kok darah saya bisa tiba-tiba tinggi? Saya bilang, saya bukan pasien darah tinggi, saya lari. Tiba-tiba 170/100. You darahnya tinggi. Enggak, saya bukan pasien darah tinggi. Berapa saya tanya? 170/100. Saya lari, saudara, lompat. 200/100. Dia matikan alatnya, dia omelin saya. You harus ketemu dokter, Ketemu dokter, Bapak Ibu tahu, dokter kasih saya obat darah tinggi 80 mili. Nggak bagus untuk jantung you. Dia katakan begini, kamu pernah darah tinggi? Nggak pernah. Istri saya sudah cubit-cubit paha saya, kamu. Saya sudah tahu cara cubitnya, itu bahasanya dalam, mungkin 1 buku kalau bisa diterjemahkan. Sampai kembali ke hotel, di tengah jalan dia ngomong kepada saya gini, kamu kepikiran sayang. Kamu bilang kepada para pekerja, uang itu cuma kertas yang ditulis-tulis nomor. Ternyata kamu kepikiran. Saya masuk ke dalam kamar saya berlutut. Saya angkat tangan ke hadapan Tuhan. Dan saya katakan, terima kasih untuk Mazmur 37 ayat yang kelima. Aku mau serahkan kuatirku kepada Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan. Dan biarlah engkau bertindak ya Tuhanku. Hari itu saya serahkan masalah saya ke tangan Tuhan. Dan saya enggak pikir. Bapak Ibu tahu 2018, 2019. Tanah gereja itu tanah yang kosong, saudara. 2020, 2019 akhir, Roh Kudus bicara kepada saya begini. Engkau akan lihat perkara-perkara ajaib yang luar biasa di tahun 2020. Saya terbang Januari, saya terbang Maret, 14 Maret saya terbang dari Jakarta, dari Makassar ke Jakarta. Saya mau masuk pelayanan 1 minggu di Solo. KKR, seminar dan sebagainya. Dan ketika saya tiba di bandara, mereka lapor ke saya, pastor nggak bisa masuk ke Solo karena Solo sudah lockdown. Jakarta kemudian 15 lockdown, 16 lockdown. Jadi PSBB 1, 2, 3, 4, 5. Saya 5 bulan terkunci di Jakarta. Saya, istri, kedua anak terkunci di Sudirman Park apartemen. Bayangkan. Lalu saya bilang ke Tuhan, Tuhan bilang untuk saya bahwa engkau akan lakukan perkara besar. Ketika saya duduk ambil gitar saya dan saya menyembah Tuhan, saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya minta semua tabunganmu ditransfer ke rekening gereja.
Saya tahu pasti itu bukan setan. Saya nggak tengking, saudara. Ulang-ulang saya menyembah, saya pikir ini akan lenyap sendiri. Tapi suara itu saya sangat kenal. Nah, saya tahu itu suara Tuhan. Selesai itu, saya pergi ke istri saya katakan tadi saya doa dan Roh Kudus suruh uang tabungan kita ditransfer ke rekening gereja. Lalu istri saya katakan, kalau Tuhan suruh transfer sayang. Anak perempuan saya nangis karena dia baru masuk kuliah, baru semester 3. Dia katakan, nanti Papa bayar uang kuliah saya pakai apa? Nanti saya nggak bisa kuliah, Papa. Ini situasi yang kita nggak tahu seperti apa. Saya katakan, Papa dan Mama melayani Tuhan. Kamu pasti kuliah dengan baik. Kamu pasti dibayar uang kuliah. Kamu pasti akan selesai dengan baik. Bapak Ibu, saya transfer semuanya ke rekening gereja. 2 minggu kemudian, ada orang bukan jemaat yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, gereja Bapak udah selesai tengah-tengah pandemi, PSBB 1 kalau nggak salah. Masuk PSBB 1. Saya bilang belum, justru saya cerita seperti tadi. Dia katakan, Pak Pendeta silakan bangun. Selama ini kami nabung untuk Bapak. Bapak Ibu tahu nggak? Dia nggak bilang jumlahnya berapa. Dari 2020, mulai dari Maret kami terkunci itu, sampai April 2021, gerejanya jadi. Bangunnya cuma 1 tahun. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya suruh audit berapa banyak uangnya. Kurang lebih 15 miliar. Gereja tutup loh saudara. Gereja tutup. Saya ingat di masa-masa itu. Jemaat ada pekerja, ada yang bilang gembala kita gila. Sampai saya dapat istilah gila itu adalah generasi ingin lawatan Allah, GILA. Karena mereka bilang saya gila Pak Gembala. Saya bilang waduh. Lalu satu waktu saya duduk menyembah. Tiba-tiba itu seperti ada tulisan yang lewat ini. Generasi ingin lawatan Allah tapi G-nya besar, I-nya besar, L-nya besar. Lalu saya katakan ini kan istilah gila. Tapi kenapa ini terus muncul lewat di depan saya. Lalu saya katakan gak apa-apa, mereka bilang saya gila. Tapi kita adalah generasi yang ingin lawatan Allah. Ingin jamahan Tuhan, ingin revival. Ingin perkara-perkara besar, ingin perkara-perkara ajaib. Bapak Ibu diresmikan 2021 bulan Oktober. Saya bersaksi, ketika gedung itu jadi, saya masuk, saya nangis, saudara. Karena saya tahu itu bukan hebatnya Luther. Bukan hebatnya saya. Bukan karena kami jaga kekudusan. Bukan karena kami setia. Bukan karena kami baik. Bukan karena kami begini. Bukan karena kami punya karunia. Bukan. Tapi semata-mata Tuhan ingin membuktikan, tanpa aku, kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Tanpa aku, kamu, semua yang kamu kerjakan jadi sia-sia. Orang bawa lari uang. Tapi di tengah-tengah tidak ada harapan. Gak ada orang ibadah, saudara. Gak ada orang ibadah. Kami sewa pakai mall itu 8 tahun. Gak ada ibadah. Mallnya tutup. Tapi Tuhan buktikan dengan keperkasaannya. Saya ingat Bapak Ibu di tengah-tengah antara 7 tahun. Saya selalu ambil para pekerja-pekerja di tanah gereja yang berantakan itu. Dan saya berkata, ayo sepakat dengan saya. Perkatakan firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Mereka lihat bahwa gedung sudah jadi. Berapa orang berkata, kami gak mau ikut, gembala kita gila. Ada kalanya sudah mereka pergi. Tapi saya katakan yang mau setia dengan saya, yang mau sepakat dengan gembala, ikut. Justru di tengah-tengah musim yang tidak mungkin, Tuhan bisa pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan menjadi landasan untuk mujizat Allah terjadi. Kalau kita lihat Matius 18, ayat 18 sampai ayat 20. Matius 18, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu perhatikan begini, kekuatan daripada unity, power of unity yang pertama itu ketika Bapak Ibu unity, suami istri unity, orang tua anak unity, 2-3 orang berkumpul, Bapak Ibu unity dengan visi misi. Ini ada misi gereja lokal ini.
mempersiapkan jemaat yang kudus, penuh belas kasihan dan berdampak. Di sebelah kiri ada visi, menjadi gereja yang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Dan saya percaya, saya tahu bahwa gereja ini membawa influence, membawa dampak, bukan cuma 4 sisi gedung gereja ini, tapi juga membawa dampak kepada kota, membawa dampak kepada kota-kota yang lain. Saya percaya ketika kita sepakat, kita unity, maka ekspresi karunia akan ditambahkan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, Bapak Ibu harus tahu bahwa di mana ada keunitian, maka yang pertama kita tahu bahwa itu adalah dasar dari kehadiran Tuhan. Lihat ayat yang ke-20 berkata begini, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Beberapa orang berkata kepada saya, pastor, di manakah Tuhan? Saya enggak merasakan Tuhan. Dia ada pada keunitian. Dia ada pada hati. Dia ada pada keunitian. Dia ada ketika Anda sepakat dengan istrimu. Ketika Anda orang tua sepakat dengan anak-anak. Ketika kita para pekerja sepakat dengan gembala. Ketika para pekerja karyawan sepakat dengan bosnya. Ketika kita sepakat dengan pemimpin-pemimpin kota, pemimpin provinsi, pemimpin bangsa. Maka negara, kota, pelayanan ini akan didorong, kekuatan dorongnya lebih kuat ke depan. Lah kalau Tuhan hadir, apa sih yang tidak dapat diselesaikan? Kalau Tuhan hadir, masa si pintu tetap tertutup? Kalau Tuhan hadir, masa padang gurun tidak berubah menjadi kebun buah-buahan? Kalau Tuhan hadir, masa padang belantara tidak akan diubah menjadi sumber mata air? Kalau Tuhan hadir, masa batu karang tidak bisa mengeluarkan air? Kalau Tuhan hadir yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan hadir di tengah-tengah pandemi dan saya menyaksikan kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Ketika saya khotbah pada waktu peresmian itu, saya gemetar di depan. Saya bilang, Tuhan saya enggak layak. Bukan karena saya kudus. Bukan karena kami rajin berpuasa. Bukan karena kami setia. Tapi semata-mata karena Tuhan gedung ini jadi. Saya lihat para pekerja yang setia. Mereka masuk di gedung gereja. Mereka tersungkur di depan. Saya nangis, saudara. Saya masuk ke kantor saya nangis. Karena saya lihat Tuhan hadir di situ. Ketika Bapak Ibu sepakat, enggak usah takut. Musim yang akan kita jalani di depan gak mudah Bapak Ibu. Musim yang kita akan jalani di depan adalah musim-musim yang kelihatannya nyaman tapi berbahaya. Lihat aja anak-anak kita. Saya lihat ada video yang teman saya pendeta kirim. Papa dengan 2 anaknya main handphone di meja makan. Mamanya datang dengan panci, kemudian dengan kalau istilahnya kalau di Kentucky itu chicken tong gitu. Kemudian dia jepit itu handphone, dia taruh di atas piring. Papanya kaget, papanya awalnya lihat aja tapi tetap main handphone. Anaknya, kemudian bukan cuma handphone ditaruh, kabelnya juga ditaruh di atas piring. Lah mamanya silakan. Istri saya katakan begini kepada 2 anak saya, kalau kalian terus main handphone, tidak dengar apa yang papa omongin, satu waktu mama taruh di piring makan kalian handphone dengan colokan handphone kalian. Ketika kita unity, maka hal pertama yang kita rasakan adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Manajer pembangunan itu kakak ipar saya. Setiap hari Jumat kami ambil tukangnya itu dari Jawa, saudara. Ditambah dengan saudara-saudara kita yang ada di Makassar kurang lebih 40-50 orang. Setiap Jumat dia tanya ke saya, Pak Gembala, besok ada uang karena setiap hari Sabtu harus bayar. Saya katakan, Tuhan sediakan, tenang. Dan setiap hari Jumat dananya tetap masuk. Sabtunya itu mereka dibayar, saudara. Saya tuh ketika dikasih bukti auditnya keluar, saya bilang ayo diulang lagi, benar enggak ini jumlahnya 1 tahun dana sebesar ini? Karena saya seperti orang bermimpi, saudara. Hanya 12 bulan, kita tunggu 1 tahun, kita tunggu 7 tahun. Karena hadirnya Tuhan, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita membangun keunitian,
Maka Alkitab berkata begini, Tuhan mendengarkan doa kita. Berapa banyak mau doa saudara didengar oleh Tuhan? Lihat ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak yang mau jawaban doa? Bapak Ibu harus tahu ketika Tuhan jawab doa kita, maka Tuhan jawab dalam 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Bapak Ibu paling suka yang mana? Bapak Ibu Bapak Ibu paling suka yang mana? Suaranya kalau 1 sampai 10 itu 1 sampai 100, nggak sampai 1/10 ini. Jemaat paling suka iya. Padahal hari ini kita harus belajar untuk sepakat dengan Tuhan. Apapun jawaban dari Tuhan itu yang terbaik. Saya sadar itu ketika mulai taruh batu pertama. Para pekerja tanya Pak Gembala, berapa tahun gedung gereja ini jadi? Saya katakan 3 tahun, paling 3,5 tahun. Kenapa? Gereja ada uang. Tapi Tuhan tuh tahu hati saya. Kalau itu jadi di antara waktu itu, mungkin saya orang lain nggak tahu. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hati saya. Pelayanan itu kan bukan apa yang dilihat dengan mata saja, tapi Tuhan lihat hati kita. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Hati saudara dan saya yang salah aja, di hadapan Tuhan sudah jadi dosa. Bahkan itu sebelum diekspresikan, sebelum Bapak Ibu dan saya lakukan, itu bisa jadi dosa. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menjawab. Kalau Tuhan bilang ya, berarti hati kita siap. Kalau Tuhan bilang tidak, maka yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan yang terbaik yang kita minta yang baik. Dari Tuhan selalu kasih yang terbaik. Kalau Tuhan bilang tunggu, hati kita harus siap lebih dulu. Satu waktu saya tuh pelayanan di satu kota di Jawa Timur. Lalu saya pulang ibadahnya itu 4 kali, ibadah 1, 2. Kemudian saya pulang untuk ganti baju, saya pulang saya nyalain TV. Saya lihat itu ada siaran di salah satu TV swasta itu uang kaget. Berapa banyak yang masih ingat uang kaget? Biasanya itu hari Minggu ya. Uang kaget, lalu saya nonton saudara. 3 orang, 2 laki, 1 cewek. 1 pegang kamera, lalu dua cewek, 1 laki, yang laki pegang kamera. Yang 2 orang ini 1 pegang aqua, 1 datang wawancara. 1 pegang aqua dan pegang duit. Ibu pemulung sedang mulung-mulung di tempat pemulungan. Lalu mereka datang dan mereka katakan, ibu dapat uang 3 juta. Uangnya dikebas-kebaskan depan mata ibu. Langsung ibunya pingsan. Pingsan. Saya tuh langsung lihat, ketawa. Mereka kaget, picit-picit kakinya, airnya dipercikin di muka. Bangun lagi, dia duduk dikebas-kebasin. Ibu tidak bermimpi, ibu benar-benar dapat uang 3 juta. Pingsan lagi. Pingsan sampai 3 kali saudara, saya ketawa. Dan Roh Kudus bilang untuk saya ini, kalau hatimu gak siap, kamu hari ini minta berkat karena pembangunan butuh uang banyak. Kamu mungkin pingsan lebih dari 10 kali. Kalau hatimu gak siap, bisa mati kamu. Berapa banyak yang hari ini, Anda, ini omong kosong sebenarnya. Omong kosong. Misalnya hari ini kalau pulang, omong kosong, ini cerita omong kosong gak benar loh ya. Gak ada ayatnya juga. Anda pulang, terus saya berdiri depan pintu, lalu saya kasih Anda masing-masing 1 miliar, Anda mau terima dengan sukacita. Omong kosong ini cerita. Yang mau terima angkat tangan. Lo angkat tangan dong. Tapi saya khawatir. Kalau Anda belum pernah lihat uang 1 miliar, saya khawatir. Saya khawatir Anda kawin lagi. Karena ada orang yang gak tahu mau buat apa dengan uang itu. Betul? Tuhan itu lebih tahu. Kita siap handle berkat Tuhan atau tidak. Tapi keunitian akan membuat jawaban. Jadi kalau hari ini Tuhan bilang tidak, maka koreksi. Yang saya minta, apakah ini yang terbaik yang Tuhan mau sesuai kehendak Tuhan atau bukan?
Kalau Tuhan bilang tunggu, periksa hati kita. Kalau iya, maka kelola dengan baik. Setia dengan perkara kecil, maka dipercayakan perkara besar. Tanggung jawab dalam perkara kecil, akan dipercayakan tanggung jawab dalam perkara besar. Amin. Dan berkat yang ketiga daripada unity adalah berkat-berkatnya akan diperintahkan datang kepada kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila kamu hidup rukun bersama. Terjemahan bahasa Inggris berkata hidup di dalam keunitian. Seperti minyak yang baik yang meleleh dari kepala Harun ke janggut. Saya lihat di sini nggak ada yang pakai janggut, berarti terjadi percepatan. Nggak turun ke janggut, langsung ke jubah, ke leher jubahnya. Meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lalu dikatakan ayat yang ketiga dikatakan begini. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berapa banyak yang pernah ke Israel naik ke gunung Hermon? Bapak Ibu kalau naik ke gunung Hermon, Bapak Ibu lihat arah. Kalau nggak salah itu Hermon ke Yerusalem itu 500 kilo. Kalau nggak salah itu 300 atau 400 kilo. Kalau kita lihat yang paling dekat itu Suria di bawah. Paling dekat itu Suria di bawah. Kalau kita naik ke Hermon, kita kemudian ke arah seperti saya, Suria di sini. Lalu Yerusalem itu di sana. Kurang lebih 300 kilo lebih. Dan kalau kita lihat ke sana, itu naiknya turun begini. Ayat yang ketiga katakan begini, seperti embun gunung Hermon mengalir ke atas gunung-gunung. Bukan cuma satu gunung loh, ke atas gunung. Berarti banyak gunung. Hari ini Bapak Ibu dan saya yang mau terima berkat Tuhan. Saya beritahukan ke jemaat, keunitian itu bukan berarti the highways. Kita mengikuti Tuhan itu bukan berarti jalan tol. Jalan tol itu adalah ketika Anda datang berdua, nggak boleh ada penghalang. Ketika Anda datang ibadah, nggak boleh ada penghalang. Tapi menjalani bisnis, menjalani keluarga, menjalani persoalan, masalah akan datang bertumpuk-tumpuk, bergunung-gunung, naik turun gunung. Satu waktu salah satu PDP saya datang ibadah, dia jadi asyir di depan. Shalom Pak Gembala, shalom Pak Gembala. Boleh saya mau ngomong sebentar? Saya bilang boleh. Tolong doakan istri saya. Istri kamu sakit? Saya tanya, tidak Pak. Tolong doakan usir roh cerewet dari istri saya. Saya lihat dia sambil senyum dari ujung kepala sampai ujung kaki dan saya katakan, kamu tahu enggak? Saya tanya, kamu nikah sudah berapa tahun? 17 tahun. Berapa anakmu? 3 Pak Gembala. Oke. Kamu tahu enggak perempuan itu satu hari ngomong 50.000 kata? Dia kaget. Dia kerja di salah satu BUMN, dia kaget. Dan laki-laki setengahnya 25.000 kata. Berarti yang ngomong kosakata paling banyak satu hari siapa? Dia katakan perempuan. Kamu udah tahu sekarang, jadi kalau istrimu ngomel setiap hari, itu tanda dia sehat walafiat. Haleluya, amin. Tapi ayat Alkitab berkatakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anda pintar, Anda punya posisi, Anda bisa kerja, dapat gaji dengan baik setiap bulan. Oke, tapi kalau kita bawa di hadapan Tuhan, maka saya kasih satu tanda garis horizontal artinya minus. Anda bisa mengubah minus menjadi plus, yaitu ketika Anda terkoneksi secara vertikal dengan Tuhan. Maka yang minus jadi plus. Ketika Anda unity, hidup rukun bersama. Orang buat salah Anda ngampuni. Orang buat kesalahan Anda ngampuni. Ketika datang kepada saya, Pak, orangnya lari, mau dilanjutkan. Saya katakan ampuni. Pekerja katakan, gembala kita gila. Duit sebanyak itu kok ampuni. Saya katakan, saya diajarkan Tuhanku untuk ngampuni. Dan saya hidup hari ini karena pengampunan. Dan dia berkata, it is finished. Tapi bagian kita adalah ada dalam power of unity. Dalam gereja lokal ini, tempat ini akan menjadi sempit. Tidak akan bisa memuat saudara. Dan begitu banyak jiwa yang akan datang. Saudara akan punya gedung ibadah yang terbaik. Ketika Anda satu
Unity dengan gembalamu, unity dengan gembala-gembala Komsel, unity dengan orang-orang, unity dengan suami, unity dengan istri, orang tua unity dengan anak-anak, anak-anak unity dengan orang tua, karyawan unity dengan bos. Maka Anda sedang menerima kekuatan 10 kali untuk dorong lebih cepat, pergi ke tempat-tempat yang dalam dan melihat mujizat-mujizat besar terjadi. Tuhan memberkati saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Bangkit berdiri. Haleluya. Pejamkan mata Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang merindukan power of unity dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bisnis. Dan saya lihat bahwa roh Allah sedang turun di tempat ini. Roh keunitian sedang dicurahkan di tempat ini. Kalau itu saudara, angkat tangan saudara tinggi. Angkat tangan saudara tinggi. Saya enggak panggil saudara maju ke depan karena waktu kita terburu-buru pagi ini. Saya minta suami istri pegang tangan. Suami pegang tangan istri dan angkat tangan saudara. Holy Spirit. Angkat kedua tangan saudara. Sinaralabasyana. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art Come in this place, omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Bapak dan Ibu, boleh ke depan. Yang lain tetap angkat kedua tangan. Kecer bantu saya di depan. Banyak hal yang sedang kau alami di musim-musim ini. Tapi Tuhan mendampingi engkau dan menjaga engkau. Untuk engkau melihat hal yang baru, ilahi, yang akan dinyatakan Tuhan atas hidup. Engkau akan lihat sebuah percepatan yang sedang Tuhan kerjakan. Semua keputusan-keputusan yang kau ambil akan ada di dalam kendaliku. Engkau akan bertemu dengan 2 orang dalam 6 bulan ke depan. Noritis ampuri. Kekuatan Tuhan berikan kepada engkau. Dan engkau berdiri menjadi seorang pensyafaat bagi keluargamu. Dan aku telah melihat hatimu. Engkau tidak sendiri. Ada orang-orang yang tetap mendukung engkau. Engkau akan melihat bahwa semua yang tadinya begitu menakutkan akan diubahkan Tuhan menjadi jalan raya. Yang tadinya padang gurun diubahkan menjadi kebun buah-buahan. Tuhan mendampingi engkau dan berikan kepadamu kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus Tuhan. Janji penyediaan Tuhan turun bagi engkau. Engkau sedang melepaskan tongkat perkenanan, the passing on the button. Engkau sedang melepaskan kepada generasi penerus. Dan roh Allah sedang turun.
Padamu ada spirit of wisdom, revelation and knowledge. Kehidupan Tuhan turun bagi engkau. Dan Mama, engkau punya karunia penglihatan. Berkali-kali engkau melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan Roh Kudus sedang beracara dengan cara yang hebat, cara yang ajaib. Urapan Allah sedang turun bagi saudara. Saudara yang rindu dengan hadirat Allah, mendukung pelayanan di tempat ini, lari ke depan. Saya minta waktu lari ke depan dengan cepat. Yang perempuan di kanan, yang laki di kiri. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Yang laki kanan, yang suami istri boleh gandengan. Come in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Ibu yang baju merah, maju. Banyak hal sedang kau alami, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dan ini adalah bangkit, dan saya lihat bahwa engkau seperti sebuah selaput, tapi seperti api yang membungkus engkau. Engkau adalah perlindungan Tuhan. Keadaanmu akan baik-baik saja. Dan terima urapan itu. In the name of Jesus. Kuasa Allah turun atas hidupmu. Kuasa Allah turun atas hidupmu. Roh Kudus bantu aku dalam pelayanan ini. Dan saya mau lihat ada bayangan saya yang kenal saudara. Perhatikan, ada bayangan saya yang kenal Bapak Ibu. Ketika saya lewat dan bayangan ini mulai kena Anda, saya percaya bahwa Anda terima sesuatu. Power of unity. Buka hati saudara. Buka hati saudara, malaikat bantu aku dalam pelayanan ini. Jangan lihat saya. Buka hatimu, datang dan rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Urapan Allah turun bagimu. Kekuatan Tuhan berikan kepadamu. Ibu. Buka kedua tangannya. Terima kekuatan daripada Tuhan. Anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Untuk engkau berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemampuan ilahi Tuhan berikan kepada engkau. Janji penyediaan Tuhan cukup bagi engkau. Dalam nama Yesus. Bapak sama ibu ya. Bapak ibu maju. Ini bukan waktu pensiun, waktu engkau baru memulai. Engkau telah setia dengan perkara kecil. Dan engkau akan melayani generasi. Touch. Pause. In the name of Jesus. Tutup mata ibu-ibu. Tutup mata bapak-bapak. Rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan. Omas anturis. Re sato sarale sakabababababas. Rila basyata karala basyata kadis. Tuhan, aku berjalan dengan kuasa-Mu. Dan terima dalam nama Yesus. Touch. 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 In the name of Jesus. Touch. Touch. Dalam nama Yesus. Urapan Allah turun saat ini. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Oh, alabasyata karala baba. Was, kuasa Allah kepada mereka saat ini. Kakinya kembali normal dan pulih kembali. Kau katakan kepada
nama Yesus, lepas jalan ya. Jalan, lepas tongkat. Jalan. Sembuh in the name of Jesus. Kekuatan Tuhan berikan saat ini. Kasih karunia Tuhan berikan kepada ibu saat ini. Mama terima. Anugerah Tuhan berikan. Los. Korata sangkorit isakara labas. Bapak Ibu terima. In the name of Jesus. Maju Pak, maju. Kasih karunia kekuatan yang baru. Terima. Kekuatan ilahi turun. Pas. Dalam nama Yesus Tuhan. Holy Spirit. Welcome in this place.